Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam takdim kepada pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Salam hormat kepada Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Salam hormat kepada Dekan Fakultas Tadris Umum Ibu Wahyu Lestari MPD. Salam hormat kepada Ketua Program Studi Ibu Mafiatul Hamdiah MPD. Salam hormat kepada dosen pengampu mata kuliah studi fikih Ibu Yeniati Ulfa MPDI. Perkenalkan, nama saya Sherly Rosida, semester 2 dari Prodi Tadris Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi adalah salah satu dari 4 mazhab utama dalam fikih Islam Sunni didirikan oleh Imam Abu Hanifah 699-767 Masehi. Berikut adalah konsep-konsep pokok dalam mazhab Hanafi. Sumber hukum. Yang pertama, Al-Quran. Sumber hukum tertinggi dan terpenting dalam Islam. Yang kedua yaitu sunnah. Ucapan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga, ijma. Konsensus para ahli hukum mengenai suatu masalah. Yang keempat yaitu qiyas, analogi untuk mencari penyelesaian hukum pada kasus baru yang tidak disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang kelima yaitu istihsan, nomor hukum yang memberikan solusi lebih baik demi keadilan dan manfaat. Yang keenam yaitu urf, adat istiadat setempat yang tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Pendekatan rasional dan fleksibel. Mazhab Hanafi terkenal dengan pendekatan rasional dan fleksibel. Abu Hanifah sering menggunakan logika dan rasionalitas dalam menentukan hukum. Ijtihad. Ijtihad adalah usaha intelektual sangat ditekankan, memungkinkan para ulama menafsirkan hukum sesuai konteks waktu dan tempat. Asas keadilan dan keseimbangan. Mazhab Hanafi menekankan atas keadilan dan keseimbangan dalam pengambilan keputusan hukum. Karakteristik mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi memiliki karakteristik khas yang membedakannya dari mazhab lainnya. Yang pertama, keterbukaan terhadap ijtihad. Mazhab Hanafi menerima ijtihad, penalaran independen dan qiyas, analogi dalam pengambilan keputusan hukum, sehingga lebih fleksibel dalam menghadapi masalah-masalah baru. Dan yang kedua yaitu penggunaan ra'yu, pendapat. Mazhab Hanafi memberikan ruang luas terhadap penggunaan ra'yu atau pendapat dalam pembuatan hukum. Abu Hanifah sering menggunakan logika dan nalar untuk mengambil keputusan yang dianggap paling adil dan relevan dengan konteks sosial dan budaya. Dan yang ketiga yaitu asas istihsan. Keutamaan. Ihtisan adalah cara memilih keputusan yang tidak sesuai dengan kaidah umum fikih karena dianggap lebih menguntungkan atau adil dalam keadaan tertentu. Yang keempat, keutamaan di dunia Islam. Mazhab Hanafi paling banyak dianut di dunia Islam, terutama di Asia Selatan, seperti India, Pakistan, Bangladesh, Turki, dan beberapa negara di timur, dan Asia Tengah. Dan yang kelima, pandangan tentang hadis. Mazhab Hanafi menerima hadis-hadis yang dianggap sahih menurutnya standarnya, tetapi Abu Hanifah sangat selektif dan kritis terhadap hadis, lebih memilih hadis yang beredar luas dan diakui oleh banyak ulama. Dan yang keenam, pentingnya keadilan sosial. Mazhab Hanafi sering menaruh perhatian pada keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Terlihat dari berbagai fatwa dan keputusan hukum yang menekankan perlindungan masyarakat miskin dan kurang beruntung. Dan sejarah Mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi didirikan oleh Imam Abu Hanifah pada tahun 699 sampai 767 Masehi dari Kufah, Irak. Mazhab ini dikenal dengan pendekatannya yang lebih luas dan toleran terhadap penafsiran hukum Islam. Setelah kematian Imam Abu Hanifah, murid-muridnya seperti Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad Asy-Syaibani terus mengembangkan mazhab ini. Mazhab Hanafi mulai mendapatkan pengakuan resmi di wilayah Kekhalifahan Abbasiyah pada abad ke-9 Masehi. Para Khalifah Abbasiyah, khususnya Khalifah Harun ar-Rasyid,
dan putranya Khalifah Al-Ma'mun mendukung mazhab ini. Mazhab Hanafi tersebar luas di banyak negara Islam bagian timur, seperti Afghanistan, Irak, Iran, Mesir, Turki, anak benua India, Cina, Asia Tengah, Bangladesh, Rusia, dan beberapa negara Afrika Barat. Mazhab Hanafi dikenal dengan karya sastranya yang penting dalam perkembangan hukum Islam seperti Al-Hidayah, karya Imam Al-Marginan, dan Fatwa Alam-Giri, karya ulama India. Penerapan asas hukum agama dalam mazhab Hanafi mencakup berbagai aspek kehidupan seperti ibadah, muamalah, warisan, dan hukum perdata. Mazhab ini memberikan kontribusi berharga bagi hukum Islam dan pengembangan ilmu agama dengan sejarah yang kaya dan asal-usul yang kuat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.